Halo semua, selamat datang di channel kami Jurnal Kriminal bersama saya Atika Walo. Bagi anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang anda punya. Seorang wanita yang bernama Reina Gonzalez Amador, dia berusia 34 tahun. Reina membuka sebuah bisnis jual beli handphone dan dia telah menikah dengan seorang polisi yang bernama Bruno Angel Portillo. Pada tanggal 13 Mei pada tahun 2021, pagi hari itu Reina keluar rumah lebih awal untuk belanja barang di tokonya. Reina mengatakan kepada suaminya bahwa dia akan pergi dengan seorang pria yang bernama Andres. Andres adalah seorang pria parubaya yang tinggal di dekat rumah mereka dan juga Andres adalah sahabat dekat keluarga Reina. Hingga keesokan harinya Reina tidak pulang ke rumah. Bruno dan anak-anak Reina sangat mengkhawatirkan keberadaannya karena Reina tidak pernah pergi tanpa memberi kabar. Suami Reina adalah polisi lokal dan dia sangat yakin jika istrinya dalam kondisi yang tidak aman. Bruno langsung membuat file orang hilang dan dia mengajak polisi lain untuk menemui Andres. Namun Andres mengatakan jika dia tidak keluar dengan Reina dan dia tidak tahu tentang keberadaannya. Bruno lalu mengecek lokasi handphone milik istrinya dan ternyata handphone milik Reina terakhir aktif di dekat rumah Andres. Bruno melihat kamera di dekat area itu dan di sana dia melihat istrinya sedang berjalan di depan pintu rumah Andres. Karena merasa curiga jika Andres tahu tentang keberadaan istrinya, dia langsung menuju ke rumah Andres bersama dengan saudara laki-laki Reina dan juga polisi lainnya. Namun ketika dia mengetuk pintu rumah Andres, dia tidak mau membukakan pintu dan hanya menjawab dari dalam jika dia tidak tahu tentang keberadaan Reina. Bruno dan saudara laki-laki Reina masuk paksa ke dalam rumah Andres dan Andres diamankan oleh polisi lainnya di luar pagar. Bruno masuk ke dapur dan ke kamar Andres dan di sana dia mencium bau amis. Dia juga menemukan jika di lantai kamar itu terdapat akses untuk menuju ke basement. Bruno dan saudara laki-laki Reina turun melalui tangga yang sudah rapuh dan di lantai basement itu mereka melihat ada papan triplek dan di atas meja ada daging merah yang masih segar. Di bawah meja juga terdapat baskom berisikan cairan merah. Lalu suami Reina melihat di pojok ruangan itu ada tas milik istrinya. Di sana dia langsung histeris menelpon polisi yang ada di luar jika dia telah menemukan istrinya. Es mi mujer, no. Aquí está su bolso. Es mi esposa. Es mi esposa. Aquí está. Es su bolso. Ternyata daging merah yang ada di atas meja adalah bagian tubuh dari Reina. Andres segera diamankan oleh polisi dan mereka mencari bagian tubuh lainnya. Salah satu polisi melihat di dalam dapur Andres dan di sana dia menemukan panci berisikan daging yang telah dimasak. Bahkan kelihatannya Andres telah mengkonsumsi sebagian dari daging itu karena ada piring di atas meja makan dengan roti. Saudara laki-laki Reina tidak dapat melihat pemandangan yang ada di lantai basement. Akhirnya dia muntah dan keluar dari sana. Dan jika kalian tahu, Reina bukanlah korban satu-satunya yang ada di basement itu. Siapakah Andres dan apa yang dia lakukan di dalam rumah itu? Andres Filomeno Mendoza Celis, dia telah berusia 72 tahun. Dia lahir di kota Cimatlán de Alvarez di negara Meksiko. Di masa mudanya, Andres bekerja sebagai tukang potong daging dan pada tahun 1980-an dia pindah ke kota Atizapán di mana terjadinya kasus pembunuhan. Di sana saudara perempuan Andres memiliki rumah seperti villa yang terdapat beberapa apartemen kecil. Di rumah itu, Andres tinggal di barisan paling depan, sedang saudaranya tinggal di seberangnya. Di sana juga ada beberapa ruangan yang disewakan kepada orang lain dan Andres yang menjaga tempat itu. Andres sangat populer di tempat itu karena dia adalah ketua keamanan dan warga di sana menyebutnya sebagai El Sino. Andres dikenal oleh banyak orang karena sering membantu warga
yang memiliki masalah dengan tempat tinggal. Juga dia paling sering menyediakan makanan untuk orang-orang yang memiliki kesulitan dalam perekonomian. Andres bahkan meminta kepada polisi untuk patroli malam diperketat untuk menjaga keamanan warganya. Bukan hanya itu, setiap malam polisi yang patroli di sana akan Andres sediakan makan malam gratis untuk mereka. Andres juga sering menjual daging-daging segar dengan harga yang sangat murah, dan itu dia lakukan untuk membantu warganya yang tidak dapat membeli daging di pasar. Andres mengatakan jika daging itu adalah daging babi hutan. Namun kalian pasti tahu dari mana daging-daging itu berasal. Polisi mendapat informasi jika warga di luar area itu mengatakan jika Andres adalah tipe orang yang suka di bar, minum, suka berdansa dan menggandeng wanita-wanita yang berbeda. Bahkan dia tidak segan menonton film dewasa di tempat publik. Andres akan mendekati wanita-wanita yang single namun sudah memiliki anak dari kalangan menengah ke bawah. Dia juga akan memilih postur tubuh wanita yang pendek, gemuk, dan dia berusia sekitar 30 tahun dan juga dalam kesulitan ekonomi. Di sana Andres akan menawarkan berbagai bantuan dari pemerintah karena dia bekerja sebagai ketua keamanan di wilayah Atizapán. Inilah wanita-wanita yang ditemukan identitasnya di dalam rumah Andres. Norma Jimenez Carreon, dia dinyatakan hilang pada tahun 2011. Kala itu dia sedang bekerja di sebuah bar dan malam di mana dia dinyatakan hilang, Norma menelpon keluarganya jika dia telah selesai bekerja dan dalam perjalanan pulang. Namun Norma tidak sampai di rumah malam itu. Berenice Sanchez Oliveira, dia dinyatakan hilang pada tanggal 7 April pada tahun 2012. Berenice saat itu bekerja di sebuah bar dan dia hilang begitu saja tanpa adanya informasi. Maria Noe Mares Robledo, dia dinyatakan hilang pada tanggal 25 Desember pada tahun 2014. Kala itu Maria bersama dengan anak laki-lakinya yang bernama Edgar Naris Vargas Mares. Maria adalah ibu tunggal kala itu dan dia keluar bersama anaknya namun tidak kembali pulang. Flor Ninie Vizcaíno Mejía dinyatakan hilang pada tanggal 16 Oktober pada tahun 2016. Flor adalah seorang janda yang telah memiliki beberapa orang anak dan dia dinyatakan hilang begitu saja. Hubisela Gallegos Catilo, dia dinyatakan hilang pada tanggal 20 Juli pada tahun 2019. Saat itu Hubisela bekerja sebagai pengantar makanan dari sebuah aplikasi dan saat dia dinyatakan hilang, keluarganya menemukan sepeda motor miliknya namun tidak dengan tubuhnya. Andres dalam pengakuannya, orang-orang itu dia panggil ke dalam rumahnya dengan berbagai alasan. Dan setelah mereka masuk dengan sangat cepat, dia tebas leher mereka. Setelah mereka tidak bernyawa, maka dia akan membawanya ke lantai basement dan di sana dia letakkan tubuh korban di atas meja. Dia akan mengambil tripod dan kameranya dan dia arahkan ke atas meja. Kamera itu akan merekam semua sesi pemisahan dari tubuh korban dan dia akan memisahkan daging yang akan dia jual, dia konsumsi, dan sisanya akan dia pendam di lantai rumahnya. Andre juga memiliki buku diari dan di sana dia akan memotong bagian-bagian dari tubuh korban dan dia akan menimbangnya terlebih dahulu, lalu dia catat di dalam buku diarinya. Seperti contoh, nama si fulan, bagian tubuh yang telah ditimbang, dan berapa berat dari bagian tersebut. Dan semua aksinya itu terekam dalam kamera. Andres juga memiliki kamera Polaroid dan dengan kamera itu, Andres gunakan untuk memoto bagian-bagian tertentu korban untuk dia jadikan koleksi. Polisi di ruang bawah tanah itu juga menemukan beberapa bagian kepala yang telah dikeringkan dan juga diawetkan karena menurut Andres wanita-wanita itu memiliki kecantikan lebih dan dia akan mengabadikan wajah-wajah mereka. Andres adalah seorang tukang potong daging, maka dia sangat tahu cara memotong korbannya dan dia juga melakukan hal itu kepada Rena. Dia menguliti bagian wajah hingga rambut korban dan kulit tersebut dia keringkan di sana. Bahkan Andres juga memproduksi daging yang telah dikeringkan dan dia mengambil bagian-bagian yang berlemak
dan dia keringkan di atas teras rumahnya. Pada tanggal 15 Mei pada tahun 2021, di mana hari ditemukannya Rena, Andres mengatakan jika dia telah memakan Rena dan juga 4 orang wanita lainnya. Polisi mengarahkan beberapa orang untuk melakukan investigasi di rumah Andres, dan di rumah itu mereka menemukan 8 handphone, 12 chip telepon, 28 kaset video yang berukuran 8 mm, 25 video kaset yang memiliki video VHS, koleksi foto-foto Polaroid, beberapa buku catatan, juga buku diarinya. Polisi mengecek semua buku yang dimiliki oleh Andres, dan dari sana mereka menemukan jika aktivitas Andres melakukan kejahatannya itu telah dia tekuni sejak 30 tahun yang lalu. Begitu juga dari video yang mereka temukan, terdapat puluhan wanita yang berbeda. Di rumah itu juga ditemukan perhiasan dan barang-barang milik korban. Polisi mengerahkan pihak forensik, fotografi, antropolog, arkeolog, dan juga beberapa orang untuk menggali ruangan demi ruangan yang ada di rumah itu. Investigasi besar-besaran dilakukan untuk membuka kasus tersebut, dan itu membutuhkan beberapa bulan untuk menggali dan mengambil tulang belulang yang ada di bawah tanah. Dari beberapa ruangan di sana, pihak investigasi menemukan 4.300 tulang, dan yang berhasil diidentifikasi 19 orang. Dan 19 orang itu menurut polisi, mereka juga menemukan tulang milik Ejegar, yaitu anak Maria. Polisi meyakini Andres tidak melakukan kejahatannya itu saat dia tinggal di sana. Namun kemungkinan besar Andres juga melakukan di kota sebelumnya. Polisi belum melakukan penggalian di rumah yang Andres sewakan, namun mereka mengatakan kemungkinan besar korban Andres sekitar 30 sampai 50 orang selama 30 tahun dia tinggal di rumah itu. Menurut orang-orang yang tinggal di sebelah rumah Andres mengatakan, jika di tempat itu mereka selalu mencium bau yang sangat tidak nyaman. Dan juga beberapa kali mereka mendengar jeritan wanita dari dalam rumah Andres, namun mereka pikir Andres sedang bermain dengan wanita-wanita penghibur yang dibawa pulang ke rumahnya. Karena mereka anggap bau itu normal dan jeritan itu hanya beberapa kali saja, maka mereka tidak sampai melaporkan ke polisi. Dan karena Bruno, suami Rena yang memaksa masuk ke dalam rumah itu, akhirnya rahasia Andres selama 30 tahun dapat terungkap jelas. Pihak otoritas segera membawa Andres ke meja hijau, walaupun mereka akan terus melakukan penelusuran lebih lanjut tentang rumah juga tempat tinggal lama Andres. Di pengadilan dengan bukti yang telah polisi kumpulkan pada bulan Maret tahun 2022, Andres dijatuhi hukuman selama 70 tahun penjara, yang dimana hukuman itu juga disebut sebagai hukuman seumur hidup. Dan saat Andres dijatuhi hukuman itu, dia telah berusia 72 tahun. Maka telah dipastikan dia akan meninggal di dalam penjara. Kasus ini mendapat perhatian publik nasional juga internasional, hingga pelakunya mendapat julukan sebagai monster Atizaban. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.